Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat Papua. Hari ini kami yang tergabung dalam rakyat peduli pada Papua meminta kepada pemerintah pusat dan KPK sebagai lembaga independen untuk segera menghentikan kriminalisasi terhadap pemimpin kami yaitu Lukas NMB. Setuju! Hidup Lukas NMB. Lukas yang paham dan mengerti hati rakyat Papua. Betul! Lukas mengerti keluhan jari tangis orang Papua. Betul! Terbukti bahwa hari ini ada sampai dengan detik ini untuk orang Papua. Betul! Stop kriminalisasi, stop intimidasi dengan berbagai macam cara terhadap pemimpin kami Lukas NMB. Betul! Kita meminta kepada Jakarta stop menggunakan cara-cara kita untuk menjerat atau menjatuhkan pemimpin kami Lukas NMB. Betul! Hidup rakyat Papua. Hidup Lukas NMB. Hidup Mama Papua. Hidup Mama Papua. Hidup Mama Papua. Insiden Borobudur yang terjadi di Jakarta, di mana pemerintah Provinsi Papua, DPRP dan juga bersama pemerintah pusat sedang mengadakan rapat koordinasi di Hotel Borobudur. Ini sebenarnya ada satu hal yang rancu, di mana hak dan kewajiban pemerintah provinsi dan pusat untuk menjalankan roda pemerintahan rapat koordinasi, tetapi ada lembaga lain yang menjalankan tugas dengan kewenangan khususnya, yaitu KPK, dengan menjalankan OTT yang gagal. Saya berpikir begini, sekelas KPK yang dibiayai oleh negara, saya yakin undang-undang OTT itu adalah legal, saya tahu. Kemudian ada SOP-nya, analisisnya ada, tahapannya ada, kemudian penyadapannya ada. Kalau OTT di keramaian, posisi dengan pemerintah provinsi yang juga jumlahnya banyak, kemudian DPRP dan juga pemerintah pusat, saya kira OTT ini tidak pantas. Karena targetnya siapa? Kemudian apakah ada tindak pidana di situ? Apakah ada uang di situ? Saya kira kan analisisnya sudah ada. Jangan sampai OTT ini menjadi satu produk unggulan KPK untuk memberantas korupsi. Ingat, jangan sampai OTT ini menjadi produk unggulan KPK walaupun itu legal. Nah, semua itu adalah ada namanya etika profesi, etika kelembagaan, saling menghargai lembaga antar lembaga hukum yang dibuat oleh negara, yaitu undang-undang, yaitu KPK, dengan lembaga pemerintahan. Walaupun dalam hal ini memang pemerintah siapapun di Indonesia, memang juga kita tidak bisa melarang KPK untuk memberantas korupsi. Tapi ingat, etika profesi, etika hukum serta norma bisa menjaga situasi konflik, situasi kondisi kegaduhan di Indonesia itu hilang. Nah, kegaduhan hari ini cukup mempermalukan lembaga KPK. Saya sekali lagi, kegaduhan ini cukup memalukan lembaga KPK. Karena apa? Lembaga sekelas KPK harus bisa mengayomi, memberikan edukasi kepada publik. Oke, aturan jelas, SOP jelas, tapi dampaknya seperti apa? Pemicunya apa? Nah, kami rakyat Papua bersama Nusantara hari ini hadir untuk merespon aktivitas itu, kejadian itu, dan memberikan satu tuntutan bahwa boleh OTT tetapi dengan etika yang baik, dengan edukasi yang baik. Ingat bahwa kita di Papua sedang membangun, jangan buat kegaduhan, jangan membuat multi tafsir, kemudian dengan stigma-stigma yang buruk terhadap pemimpin Papua. Belum tentu mereka korupsi. Jika benar, kenapa gagal? Berarti kan di situ mereka betul-betul bekerja untuk rakyat Papua, rapat baik-baik, tidak ada masalah, tidak ada transaksi keuangan. Kenapa harus OTT? Saya bandingkan OTT dengan kabupaten lain atau kota lain. OTT itu dengan posisinya di kantor hanya 5 orang, tidak lebih dari 5 orang. Itu kan contoh, sniper mau tembak orang, dan lihat kanan kiri. Kalau ada 60 orang, kau mau OTT ya? Kau dapat marah. Kita juga tidak suka ketika intervensi aktivitas kita diintervensi oleh pihak lain yang tidak tahu notabene ternyata KPK. Jadi jangan salahkan pemerintah Provinsi Papua ketika marah atau tidak suka atau interogasi. Kamu siapa? Kamu dari mana? Toh identitas juga ketahuan ketika digeledah.
kemudian tidak memberikan satu niat baik untuk mengatakan bahwa KPK ada surat ini OTT. Oke, silakan, tapi OTT siapa? Nah, budaya OTT di Indonesia, Pak Jokowi juga bilang itu sering membuat gaduh. Pernah dia berharap untuk merubah budaya itu, tapi ingat, undang-undang tidak melarang OTT. Itu hal yang aneh. Memang betul legal, tapi tetap wewenang khusus ada batasan, yaitu etika profesi, etika kelembagaan. Hubungan antar lembaga harus dijaga harmonis sehingga kegaduhan politik tidak berlarut-larut. Dan kepada satu, saya sampaikan hari ini harus sampai di jubir KPK. Anda orang pendatang, Anda orang Indonesia, orang Jawa. Saya orang pendatang, orang Jawa yang lari wamena. Saya akan kritisi Anda ketika Anda tidak mengakui kesalahan KPK. Ingat, lembaga itu harus mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kejadian itu, sehingga kita bisa duduk bersama. Stop kegaduhan politik ini. Jika kalian masih bermain dengan menggunakan KPK menjadi satu senjata untuk membuat gaduh menjelang Pilpres, kami rakyat Papua akan buat tuntutan. Jelas pemicunya adalah OTT, Pilpres dan Pileg akan terganggu. Kenapa? Kepercayaan publik kepada penyelenggara, kepada pemerintah itu akhirnya lucu. Mereka merasa ada tidak enaknya, merasa sedikit ada sesuatu dibilang sesuatu. Akhirnya semua masyarakat Indonesia ini berbagi dua. Ada yang memihak ke KPK, ada yang memihak ke pemerintah Provinsi Papua. Ini namanya kegaduhan politik yang harus dihentikan. Saya Panjago Mangkunegoro menantang jubir KPK untuk bisa bersikap dan juga stop pembohongan publik, stop berusaha untuk mempengaruhi publik dengan hal-hal yang versinya KPK. Bicara mengalah, kegaduhan ini harus ada yang mengalah. Jangan membuat opini bangsa Indonesia bahwa rakyat Papua, pemimpin Papua ini seakan-akan seperti koruptor. Kita belum ada pembuktian. Ingat, koruptor itu berdasarkan landasan hukum, yaitu terpidana, sudah ingkrah. OTT berarti praduga tidak bersalah. Siapa yang kalian target? Setelah OTT keluar daftar-daftar, silakan, itu hak hak kelembagaan KPK. Kami mendukung pemberantasan korupsi, tapi dengan etika yang baik. Hari ini kami demo di kantor gubernur memberikan satu soft force bahwa kami rakyat Papua bersatu dari Sabang sampai Merauke yang ada hidup di Papua. Lukas NMB adalah pemimpin rakyat Papua yang ada dari Sabang sampai Merauke di Papua. Harusnya bangsa Indonesia bangga bahwa Pak Lukas NMB bisa memimpin semua ras yang ada di Papua. Sekian, terima kasih. Langsung. Bapak Ibu yang di belakang silakan gabung semua ke depan sini. Pegawai, Bapak Sekda minta seluruh pegawai yang di belakang untuk bergabung ke dalam. Pegawai, tolong gabung ke dalam.